hati. Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Semoga Anda sekalian selalu berada dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Di dalam rangkaian video Suluh Hati kali ini, kita mau semakin mensyukuri dan mengenal iman kita melalui gerejanya yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Siapakah Allah itu? Dalam rumusan syahadat Nisea Konstantinopel atau yang dikenal sebagai syahadat panjang, dikatakan bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Menciptakan berarti membuat sesuatu dari ketiadaan, atau dengan kata lain, dari tidak ada menjadi ada. Ketika kita berkata bahwa Allah adalah pencipta, itu berarti Allah membuat segala sesuatu dari ketiadaan. Ketika kita memandang langit, maka kita melihat matahari dan awan sepanjang hari, lalu bulan dan bintang di waktu malam. Ketika kita melihat sekitar kita, kita melihat gunung-gunung, bukit-bukit, lautan dan sungai, pepohonan, tetumbuhan, rerumputan, dan bunga-bunga, burung-burung, hewan-hewan, dan serangga-serangga, ikan-ikan, ulat-ulat, dan sebagainya. Belum lagi ada makhluk ciptaan yang sangat kecil sampai kita tidak dapat melihatnya dengan mata telanjang. Allah menciptakan mereka semua dan mereka semua baik adanya. Seperti yang tertulis dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 10, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Allah juga menciptakan Anda dan saya. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberi kita hidup. Allah memberi kita tubuh beserta organ-organ dan bagian-bagiannya. Allah memberi kita kemampuan untuk melihat, mendengar, berjalan, dan berbicara. Kita melihat dengan mata, kita mendengar dengan telinga, kita merasakan dengan lidah, kita menyentuh dengan tangan, kita berpikir dengan pikiran, kita berbicara dan bernyanyi dengan mulut dan lidah, pita suara dan nafas kita. Kita dapat makan dan tidur, berjalan, berlari dan melompat, bergerak, dan melakukan banyak hal lainnya dengan menggunakan tubuh kita setiap hari. Allah memberi kita kekuatan untuk melakukan semua ini hari demi hari. Seperti yang ditulis dalam Kisah Para Rasul, di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Lalu mengapa Allah menciptakan kita manusia dan semua ciptaan lain di sekitar kita? Karena Allah adalah kasih, dan Ia ingin menunjukkan dan berbagi kasih-Nya dalam ciptaan-ciptaan yang indah, termasuk Anda dan saya. Sebab ada tertulis bahwa Allah adalah kasih, dan Allah lebih dahulu mengasihi kita. Allah sangat senang memberi kita kehidupan dan menyediakan semua yang kita butuhkan. Kita sekarang dapat hidup dan sehat karena Allah. Allah memberi kita orang tua yang mengasihi dan merawat kita. Allah memberi kita makanan dan minuman setiap hari untuk menjaga agar kita tetap hidup dan sehat. Allah telah melindungi kita dari hal-hal buruk dan telah menjauhkan kita dari yang jahat. Allah telah memberikan kepada kita semua yang baik dan apa yang kita perlukan. Itu semua karena Allah mengasihi kita. Seperti yang Yesus sendiri katakan, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Apa yang telah Allah lakukan untuk kita? Allah seperti ayah dan ibu bagi kita. Ia menciptakan dan menempatkan masing-masing dari kita untuk hidup di bumi. Dia telah merawat kita semua dengan baik, baik sejak kita masih dalam kandungan ibu sampai saat lahir di dunia, dari tahun ke tahun hingga sampai saat ini. Allah berkata, "Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu."
Sebenarnya Allah lah yang menginginkan kita dilahirkan. Ia bersuka cita dalam memberi kita kehidupan dari kandungan ibu sampai sekarang. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Dia memanggil kita dengan nama, dan kita sangat berharga bagi Allah karena Ia mengasihi kita. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Allah selalu melindungi kita melebihi semua orang tua di bumi. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau, sebab akulah Tuhan Allahmu. Jadi kita dapat selalu percaya kepada Allah dan kita tidak pernah takut karena Ia selalu menyertai kita. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Kita dapat dengan percaya diri memanggil untuk memohon kepada Allah semua kebutuhan kita, dan Allah akan menjawab kita dengan memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Kita tidak akan ragu untuk meminta bantuannya di tengah kesulitan dan masalah kita. Dan Ia akan segera membantu kita sebab Ia memperhatikan kita. Tuhan berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Kita percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Kita percaya pada kesetiaan dan kasih setianya. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihi engkau. Dan kita tahu jauh di lubuk hati kita, Tuhan tidak akan pernah melupakan kita sesaat pun, karena kita adalah anak kesayangannya. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Lalu, apa tanggapan kita terhadap kasih Allah? Tentu saja kita harus mencintai Allah sebagai tanggapan kita terhadap kasih-Nya. Seperti orang tua yang sangat mengasihi, itulah sebabnya Allah memerintahkan kita untuk mengasihinya dengan semua yang Ia berikan kepada kita demi kebaikan kita sendiri. Allah berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu." Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu,
dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Dengan demikian, mari kita mau menyenangkan Allah sepanjang waktu dalam keseharian hidup kita dengan selalu hidup di hadirat-Nya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, subscribe, and comment. Tuhan memberkati. Salam suluh hati. Bye-bye.